Shalom saudaraku, saat ini saya akan membawa satu renungan kiranya bisa menguatkan kita dalam keadaan apapun kita saat ini. Percayalah Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita lihat dalam Matius pasal 8. Ayat yang pertama saya sampai yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingat, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara yang terkasih, sahabatku dimanapun engkau berada, Tuhan ada di atas segala aturan. Tuhan adalah Tuhan di atas segala hukum yang dibuat. Ketika kita melihat kejadian ini tentang seorang yang sakit kusta, kita mengingat bahwa dalam imamat dijelaskan tentang kesembuhan orang yang sakit kusta. Begitu penuh aturan dan sistem yang dibuat. Karena paradigma orang Yahudi, orang Israel melihat bahwa orang yang sakit kusta adalah orang yang berdosa. Dan Tuhan telah menentukan cara penyembuhan orang yang sakit kusta. Untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta tidak sebagaimana lazimnya. Orang yang sakit kusta dia harus membawa 2 ekor burung dipersembahkan sebagai korban bagi dia. Dia harus pergi menghadap imam dan membawa 2 korban ini, maka imam akan melihat korbannya ini bercacat atau tidak dan dipersembahkan. Jadi burung yang pertama harus dimatikan, dan darah dari burung yang dimatikan itu dipercikan kepada burung yang kedua dan dipercikan kepada orang yang sakit kusta ini. Dan burung yang kedua yang hidup yang tidak dimatikan itu akan dilepaskan ke padang gurun, saudara. Jadi proses itu harus dilakukan untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta ini. Nah, setelah melakukan persembahan itu, maka orang yang sakit kusta ini harus diasingkan di luar perkemahan selama 7 hari. Setelah 7 hari, maka hari yang ke-8 dia harus mempersembahkan korban penebus salah, korban bakaran, korban keselamatan. Banyak korban, saudara. Nanti setelah dia melakukan itu, maka dilihat lagi. Baru dinyatakan dia sembuh atau tidak. Tapi kalau masih ada, dia diasingkan lagi. Jadi, untuk mengalami kesembuhan, orang yang sakit kusta dia harus mengikuti sistem. Dan sistem itu sangat rumit. Nah, saya melihat bahwa hal itu dilakukan supaya orang yang sakit kusta ini sungguh-sungguh dengan keyakinan yang teguh. Dia mengikuti proses membawa korban bakaran, membawa korban untuk menguduskan dia. Bahwa dia harus benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya dan mempercayai bahwa Tuhanlah atas kesembuhan dia. Tuhanlah korban penebus dosanya. Tuhanlah korban darah anak domba itu mewakili kuasa darah anak domba Allah yang menghancurkan segala kekuatan kuasa sakit penyakitnya, kuasa kusta. Dan kuasa darah anak domba Allah itu yang menguduskan dia dari segala kejahatannya. Jadi sangat panjang, saudara. Dan Alkitab berkata di dalam Matius pasal 8 ini, ada seorang yang sakit kusta, ya, dikatakan di sini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Secara aturan dia nggak bisa mendekati rombongan Yesus. Kenapa? Karena orang yang sakit kusta harus diasingkan.
Dan harus ada jarak tertentu dengan orang yang tidak sakit supaya tidak tertular. Tetapi Alkitab berkata dia dengan berani karena dia melihat Yesus. Dia percaya ada jalan keluar di dalam Yesus. Dia percaya Yesus adalah penolongnya. Dia percaya Yesus adalah di atas aturan hukum yang telah dibuat. Maka orang yang sakit kusta ini berani mendatangi Yesus. Amin. Dia mendatangi Yesus bukan dengan kekonyolan, tetapi dia mendatangi Yesus dengan iman. Karena dia percaya, dia sudah mendengar tentang Yesus. Setiap orang yang datang kepada Yesus disembuhkan. Dia mendengar orang berbicara tentang Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia bersujud dan dia berkata apa? Kata-katanya, saudara, tersirat. Memang dia sadar bahwa ada satu aturan dalam kesembuhan yang harus dia lakukan. Karena itu dia datang kepada Yesus, dia berkata begini, saudara. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi kita mengerti bahwa mengapa orang yang sakit kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Karena orang yang sakit kusta ini mengerti dengan benar bahwa sudah ditentukan satu proses kesembuhan bagi orang yang sakit kusta. Satu sistem, satu aturan. Karena itu dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Namun di sisi yang lain, orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Tuhan Yesus di atas aturan. Tuhan Yesus di atas sistem ini. Saudara, semua orang, rombongan yang ada di sekitar Yesus, mereka menjadi heran dan mungkin mereka, saudara, mengecam orang ini. Kenapa? Karena gak bisa orang yang sakit kusta mendekati rombongan itu. Dan mereka menantikan apa yang akan Tuhan jawab. Dan jawaban Tuhan sangat-sangat luar biasa. Tuhan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Haleluya. Iman saudara melampaui segala aturan gereja. Iman saudara tidak bisa dibatasi oleh aturan manusia. Iman saudara tidak bisa dikurung, dikotakkan di dalam sistem gereja, sistem manusia, aturan manusia. Nggak bisa, saudara. Jadi iman di atas semua sistem. Sebab Tuhan adalah Allah di atas segala aturan. Dan orang ini tahu bahwa dia percaya Tuhan Yesus di atas aturan, sehingga datang kepada Yesus. Amin. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan dia. Haleluya. Saya percaya saudara, orang-orang yang melihat dan mendengar apa kata Yesus, mereka menjadi tercengang. Kenapa? Dan mereka mulai bertanya-tanya. Orang ini tidak tahu aturan. Orang ini melanggar aturan. Tetapi bagaimana bisa dia sembuh tanpa dia mengikuti aturan sistem cara penyembuhan orang kusta? Makanya ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata supaya tidak menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang keempat, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. Jadi jangan dia bersaksi dulu bahwa dia sembuh, tapi dia harus pergilah. Pergi kemana? Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Tuhan menyembuhkan dulu orang ini. Baru Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk melakukan persembahan korban sebagaimana aturan bagi kesembuhan orang yang sakit kusta. Saudara, yang paling penting di dalam kekristenan, di dalam iman adalah kita harus melihat Tuhan di atas sistem. Jangan sampai sistem yang kita buat menjadi Tuhan. Akhirnya roh dari pelayanan itu hilang. Roh Kristus di atas hukum itu hilang. Yang ada kita melakukan hukum tapi tanpa roh kasih.
Tuhan Yesus itu ada maha kasih. Dan kasihnya di atas segala sistem. Sama seperti orang yang sakit kusta ini, dia terima. Dan dia sembuhkan. Nah, dimanapun engkau berada, mungkin engkau merasa bahwa hidup ini terlalu banyak masalah. Dan engkau merasa bahwa engkau jauh daripada Tuhan, engkau tidak pernah datang lagi bergereja, engkau tidak pernah memberikan perpuluhan, engkau tidak pernah memberikan persembahan, engkau tidak pernah melayani Dia, dan engkau saat ini berada di masa-masa yang tersukar hidupmu. Saudara, percayalah bahwa kalau engkau datang dan melihat Yesus sama seperti orang yang sakit kusta ini, Tuhan di atas segala hukum agama. Engkau datang dengan segenap hati, kasih-Nya akan disalurkan kepadamu. Tuhan selalu melihat iman. Dia melihat iman. Apakah engkau sungguh-sungguh mau bertobat dan mempercayai Dia sebagai Tuhan? Tidak pernah ada kata terlambat. Hari ini juga ketika engkau melihat kepada Dia dan percaya kepada Dia dan engkau berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menolong saya. Tuhan akan menolong engkau. Atau engkau sedang dalam persoalan yang besar dan engkau berpikir engkau adalah seorang yang rajin, orang yang saleh, orang yang mengikuti pelayanan, orang yang rajin beribadah, memberikan perpuluhan sebagainya, namun engkau berada di masa yang sukar dalam hidupmu saat ini. Sama, Tuhan mengasihi engkau. Dan engkau merasa engkau tidak layak mendapatkan pertolongan Tuhan karena segala sesuatu yang buruk engkau lakukan dan terjadi dalam hidupmu. Saudara, Tuhan di atas segala sistem. Tuhan segala di atas aturan. Tuhan di atas segala hukum. Tuhan di atas hukum Taurat. Kalau engkau sudah melanggar hukum Taurat itu, dan engkau saat ini mau datang dengan iman, mau datang mempercayai Dia, Tuhan mau memulihkan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Amin.